Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi atas kerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk atau merek atau aset tersebut. Nah, topik apa yang akan kita bahas kali ini? Soal Tether dengan tikernya USDT. Nah, kalau Anda sudah lama berkecimpung di dalam industri ini atau industri aset kripto untuk aktivitas apapun, mungkin Anda sudah pernah mendengar soal USDT atau Tether ya. Nah, Tether sendiri merupakan salah satu contoh dari stablecoin. Nah, apa itu stablecoin? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi Tether ini akan di-peg ke US dollar atau acuan dari nilai itu akan ke US dollar ya, USDT terutama. Nah, jadi nilai atau valuasi dari 1 USDT itu sebesar 1 USD atau US dollar atau dolar Amerika Serikat gitu ya. Nah, dia diluncurkan pada tahun 2014 oleh satu perusahaan private company namanya Tether Limited. Nah, ini lokasinya kalau nggak salah di Amerika Serikat, cuman nggak tahu sekarang di jurisdiksinya di mana ya. Nah, jadi USDT ini jadi salah satu stablecoin yang paling sukses karena dipakai di banyak tempat, misalnya untuk trading, transfer, atau decentralized finance. Jadi tidak hanya decentralized finance sebenarnya, tapi juga untuk transfer lintas negara atau cross border transfer gitu ya. Nah, jadi selain itu si USDT tadi juga bisa menjadi bridge atau jembatan antara fiat currency dengan cryptocurrency. Jadi biasanya kalau mau beli cryptocurrency dari fiat, misalnya dari rupiah, itu dikonversi ke Tether dulu atau USDT, kemudian baru ke aset kripto tertentu. Nah, apa itu stablecoin? Nah, kalau kita bicara soal cryptocurrency, itu biasanya kita bicara soal fluktuasi harga gitu ya, ketidakstabilan harga. Tetapi kenapa ada stable gitu ya, atau stable coin? Nah, jadi ini satu jenis koin atau cryptocurrency atau token dengan nilai yang stabil gitu ya. Harapannya adalah stabil, tapi tentu saja ada stable coin yang akhirnya runtuh. Nah, jadi salah satu karakteristik utama dari stablecoin adalah dia ada peg-nya ke salah satu fiat currency, misalnya USD atau US dollar atau euro, gitu ya. Atau rupiah juga ada. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengurangi volatilitas harga yang ada di crypto aset. Nah, ini biasanya untuk banyak aktivitas sebenarnya. Pertama, apa namanya, untuk trading. Nanti akan kita bahas lebih lanjut sih kegunaannya untuk Tether ini atau salah satu contoh stablecoin ini. Nah, jadi tipe dari stablecoin juga ada beberapa, misalnya fiat back atau di backing oleh fiat, kemudian crypto back atau apa namanya, kolateralnya adalah kripto. Kemudian ada juga yang algoritmik. Nah, algoritmik ini dia memanipulasi supply and demand gitu ya. Itu kayak algoritmik. Nah, jadi ada 3 tipe, fiat back, crypto back, dan algoritmik. Nah, cuman dari 3 tipe ini, salah tipe yang paling riskan adalah yang algoritmik. Kalau Anda pernah mendengar soal Luna, gitu ya, ya Luna. Nah, Luna itu runtuh karena secara algoritmiknya dia gagal gitu ya. Gagal untuk menangani fluktuasi harga. Kemudian akhirnya tingkat kepercayaan orang jatuh, kemudian orang ramai-ramai menjual. Nah, itu yang terjadi. Tapi yang 2 tipe sebelumnya seperti fiat dan crypto back itu cenderung lebih aman. Cuman memang yang fiat back lebih dipercaya karena crypto back itu ada resiko-resiko yang menempel di situ. Nah, kalau USDT itu
salah satu aset stablecoin yang pertama yang menggunakan fiat back. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi kalau kita punya satu USDT itu sama dengan kita punya satu US dollar, tetapi bentuknya adalah token di dalam blockchain. Nah, jadi US dollarnya sendiri di mana? Itu dipegang oleh Tether Limited sebagai perusahaan yang menerbitkan USDT. Nah, kalau dalam hal ini Tether bertindak seperti bank ya, atau seperti bank sentral misalnya menerbitkan satu mata uang. Nah, tapi ini bukan menerbitkan mata uang, tapi seperti representasi dari aset atau uang yang kita punya, tapi disimpan oleh Tether Limited, kemudian diganti dengan USDT. Nah, jadi kita bisa beli atau jual USDT itu lewat exchange, misalnya Indodax atau Binance atau yang lain. Kemudian USDT itu juga tidak hanya di satu blockchain, tapi di banyak blockchain. Di Ethereum, ada di Tron, ada di Solana mungkin, kemudian di Avalanche, dan sebagainya. Nah, jadi dia menjadi representasi digital dari USD, tapi hidupnya di blockchain. Artinya kita bisa pakai untuk banyak kegunaan terkait dengan misalnya decentralized funds atau trading lainnya. Nah, jadi dia bisa jadi safe haven ketika ada market swing. Kalau kita punya posisi atau buka posisi atau misalnya kita memiliki satu crypto aset, kemudian ketika harganya sudah mulai turun, kita bisa menjual crypto aset tersebut untuk mendapatkan tether karena nilainya tetap. Itu kan berarti nilainya tidak akan turun lagi, tidak akan ikut dari crypto aset yang kita punya tadi yang sudah dijual. Jadi akhirnya si tether tadi menjadi safe haven atau stablecoin menjadi safe haven ketika market swing. Nah, mekanisme peg-nya gimana? Jadi yang bertugas untuk memaintain 1:1 peg-nya itu adalah Tether Company atau Tether Limited. Jadi bisa dipastikan bahwa satu USDT harus ada satu USD yang disimpan oleh Tether. Misalnya dia menerbitkan 1 triliun USDT. Artinya Tether juga harus memiliki 1 triliun US dollar. Meskipun nanti bentuknya macam-macam ya. Bisa bentuknya cash atau T-bond atau yang lain gitu ya. Jadi ada bond, ada securities lainnya gitu. Jadi karena dia jumlahnya sangat tinggi, biasanya diversifikasi oleh si Tether Limited tadi. Nah, artinya si pegging tadi 1:1 tadi itu memang bergantung pada Tether. Jadi dia harus punya cadangan yang cukup untuk pegging. Jadi dia memaintain trust dan stability dari tadi cadangan tadi. Nah, juga tidak ada pihak sentral atau bank sentral yang terkait yang berhubungan dengan penerbitan USDT. Semuanya dipegang oleh Tether Limited. Kemudian kalau kita menganggap bahwa 1 USDT itu sama dengan 1 USD, apakah kita bisa menukarkan 1 USDT langsung dengan 1 USD? Tidak bisa kalau kita individual, karena dia punya batas minimum penukaran. Jadi hanya institusi tertentu yang boleh menukar USDT ke USD. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya 1 USDT, mentang-mentang punya stablecoin gitu ya, datang ke Tether Limited, perusahaannya, kemudian minta USD. Tidak bisa. Nah, jadi peran dari Tether gimana di marketnya cryptocurrency sekarang? Nah, yang menarik adalah Tether ini jadi most traded cryptocurrency by volume. Jadi hampir semua pair atau market di crypto aset itu pairnya dengan stablecoin, misalnya dengan Tether. Jadi, misalnya kita menjual atau membeli, itu pasti ada hubungannya dengan salah satunya USDT. Makanya dia jadi volumenya jadi tinggi sekali. Kalau misalnya kita mau membeli Bitcoin, kita belinya pakai USDT. Kalau kita menjual Bitcoin, nanti dapatnya USDT. Artinya USDT-nya jadi sangat besar volumenya. Nah, jadi karena dia nilainya stabil, akhirnya kita bisa masuk atau exit posisi. Kita bisa masuk artinya membeli crypto aset yang volatile, kemudian kita bisa ambil profit atau exit, mengurangi loss dengan menggunakan stablecoin. Nah, jadi peran yang lain adalah kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap sistem perbankan tradisional dengan menggunakan USDT.
Kemudian dengan adanya Tether itu decentralized exchange dan aplikasi DeFi bisa di, dibuat gitu ya, dengan memastikan bahwa resikonya hanya satu. Artinya kalau ketika ada pair Bitcoin dan Tether, kita hanya berisiko di Bitcoinnya, tidak dengan Tethernya, karena Tether itu nilainya stabil. Nah, jadi ada pair, contohnya BTC dan USDT atau ETH dengan USDT. Nah, jadi yang volatil hanya satu bagian saja, tidak dua-duanya. Misalnya BTC dan ETH gitu ya. Jadi dua-duanya bisa volatile. Tapi kalau hanya satu, sementara satunya stabil, itu lebih cenderung lebih diterima. Nah, kemudian tempat di mana Tether ini diterbitkan juga banyak. Kalau di Ethereum menggunakan ERC20. Sebenarnya tidak ERC20 banget. Dia sebenarnya tidak terlalu kompatibel dengan ERC20 karena ada beberapa kode. USDT ini kan terbitnya tahun 2014, jadi sangat lama. Artinya ada beberapa kode di dalam USDT itu sebenarnya tidak terlalu kompatibel dengan ERC20 standar yang kita kenal sekarang. Meskipun kita bisa pakai USDT, tetapi harus berhati-hati pada saat kita menggunakan USDT. Setiap kali kita menggunakan USDT dalam sebuah smart contract, kita harus memastikan bahwa smart contract tadi bisa menangani USDT dengan baik. Kemudian ada Tron, TRC20, ini mirip seperti ERC20. Seperti saya bilang, tidak terlalu kompatibel. Kemudian ada Solana, Avalanche, dan Algorand. Cenderungnya lebih baru untuk USDT yang diterbitkan di blockchain-blockchain yang lain. Itu cenderung lebih baru, jadi versinya lebih baru ya mestinya. Kemudian versi dari USDT itu mengikuti aturan dari blockchain hostnya, misalnya Solana. Jadi kode yang ada di Ethereum tidak bisa langsung di-copy ke dalam Solana, itu harus ada penyesuaian, misalnya menggunakan SPL token ya untuk Solana. Seperti itu. Jadi tidak identik kodenya. Kemudian kalau misalnya kita transfer USDT dalam Solana, artinya kita bisa fast transfer dan low fees. Nah, ini tingkat transfernya kecepatannya sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita melakukan transfer cross border atau lintas negara dengan menggunakan transfer antar bank. Itu jauh lebih cepat sampainya. Nah, bagaimana dengan reserve dan audit? Nah, Tether ini karena sebenarnya kan sentralistik ya, Tether Limited itu memegang kendali penuh terhadap Tether. Jadi si Tether Limited tadi mempublikasikan laporan secara rutin atas cadangan dari pegging tadi ya, atau apa namanya, kolateral yang tadi. Kemudian ada assurance yang memastikan bahwa si Tether ini ada cadangannya. Kemudian tadi sudah disampaikan ada cadangannya berupa cash, T-bills, loans, bonds, dan sebagainya. Nah, cuman si Tether tadi memang ada beberapa permasalahan soal transparansi, memang tidak diaudit secara penuh. Bagaimana secara regulatory? Nah, ini pernah ada masalah soal regulasi dalam US gitu kan. Akhirnya settle di tahun 2021. Nah, jadi sejak itu mereka membuat laporan yang lebih rutin gitu kan. Kemudian kejelasan soal stablecoin juga masih berkembang gitu kan, masih antara gray area gitu kan di beberapa wilayah, jadi tidak 100% diterima secara penuh di semua negara di dunia soal stablecoin. Nah, keuntungan tadi memang sudah disampaikan, nilainya stabil, misalnya untuk menyimpan atau untuk trading nilainya stabil, tapi jangan harap ada profit di situ kan, nilainya stabil. Kemudian diterima secara luas di platform manapun, misalnya menerima USDT. Kemudian untuk transfer jauh lebih cepat daripada perbankan tradisional. Kemudian bisa dipakai di negara-negara dengan stabilitas keuangan yang rendah atau stabilitas mata uang yang rendah. Bisa langsung menggunakan USDT. Kemudian remittance cross border tadi. Use case-nya seperti apa? Ada trading pair, ya. Kemudian liquidity anchor on exchange, kemudian saving instrument. Jadi misalnya ada yang tidak mau simpan rupiah, bisa simpan USDT. Kemudian metode pembayaran di negara-negara dengan inflasi tinggi, kemudian bisa yield farming and lending. Jadi ada beberapa platform yang menyediakan fasilitas untuk pinjam-meminjam Tether dengan interest tentu saja. Kemudian bisa memindahkan dana dari exchange
antar exchange atau antar wallet. Resiko ada trust karena issuernya centralized ya, perusahaan privat. Kemudian tidak ada asuransi. Jadi kalau misalnya tethernya bangkrut, bagaimana dengan tether? Kemudian transparansinya juga terbatas. Kemudian ada fitur blacklisting atau freezing, gitu kan. Jadi tether ini berhak melakukan blacklisting atas address tertentu. Kemudian ada potensi regulatory crackdown, misalnya kalau ada pesaing, misalnya ada CBDC, kemudian di negara tersebut melarang stablecoin misalnya, itu kan bisa terjadi. Nah, dibandingkan dengan stablecoin lain, ada USDC itu diterbitkan oleh Circle, lebih terregulasi dan lebih transparan. Kemudian yang DAI oleh MakerDAO itu lebih decentralized dan crypto backed, jadi tipenya beda. Kemudian BUSD itu dulu oleh Binance tapi sekarang sudah mulai dikurangin. Kemudian Tether itu yang masih paling terkenal, paling liquid ya. Kalau mau memilih antara USDT dan USDC atau DAI atau BUSD mungkin tidak ya. Antara tiga ini, USDT, USDC dan DAI, nah itu pilih sesuai dengan misalnya apa kegunaan atau sesuai dengan apa yang di support gitu ya. Kalau support USDT ya pakai USDT atau USDC beda lagi. Summary, kita sudah membahas soal Tether, merupakan stablecoin yang paling sukses saat ini. Kemudian bagaimana pegging itu dilakukan oleh Tether Limited. Kemudian bagaimana perannya antara peran USDT di dalam ekosistem DeFi, ekosistem trading. Kemudian ada benefit atau keuntungan yang kita bisa ambil dari USDT, tetapi ada risiko juga yang tadi sudah dibahas. Kemudian soal transparansi dan regulasi di yurisdiksi tertentu itu masih jadi tanda tanya. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.